Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Mur Setia Project. Kali ini saya sudah berada di peternakan Kang Yanyan. Di sini kita akan bertanya-tanya langsung kepada pemiliknya. Oke, mau tahu kesurannya? Ikutin gua terus. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Kang Yanyan ya? Iya, Yanyan. Ini saya yang kemarin janjian. Oh, jadi, iya. mau lihat langsung. Ini domba-domba Kang. Iya, domba-domba Kang Yanan ini. Boleh nggak saya lihat? Oh, boleh. Silakan. Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada dengan sang pemilik peternakan di daerah Ciawi bersama Kang Yanyan. Selamat pagi Kang. Alhamdulillah, pagi. Ini untuk hari ini kita akan mengulas peternakan di Putra Bintang 3 Farm. Oke Kang, bagaimana sih awal mulanya berdirinya peternakan di peternakan Akang? Kalau peternakan Kang Yanyan di sini dari bulan September 2020. Saya mendirikan peternakan ini Putra Bintang 3. Istilahnya kita kan udah punya ini ya, punya penggemar-penggemar, punya langganan di peternak domba. Jadi Kang Yanyan itu sekarang buka sendiri gitu. Dulu sempat kerja di orang Ya. di Bapak Haji Bunyamin di Cimande 13 tahun. Terus di Japaluhung sama Bos Ragil 5 tahun. Sekarang Kang Yanyan nyoba-nyoba buka sendiri peternakan di bidang domba Garut, kontes ya. Utama kontes kalau Kang Yanyan gitu. Selain domba Garut, di sini apa ada domba jenis lain? Apakah ada domba sayur? Apakah ada domba kayak etawa gitu, Kang? Terus apakah di sini juga ada menyediakan sapi apa enggak gitu, Kang? Ya. Kalau di sini di Kang Yanyan di sini menyediakan komplit. Ada domba priangan, sayur untuk kurban, ada domba akekah, ada domba daging. Daging khusus potong buat sate, kambing guling. Kang Yanyan itu di sini menyediakan, tergantung pesanan. Kalau sapi, Kang Yanyan insya Allah kalau mau mendekati Lebaran Haji, Kang Yanyan sapi pada datang ke sini. Oh, jadi selain domba Garut ada juga untuk Ada juga. Nah, untuk teman-teman kalau misalkan ada yang berniat atau memesan selain domba Garut atau sapi bisa langsung menghubungi ke nomor kontak di deskripsi video ini. Nah, untuk domba Garut itu Kang, di sini kan dombanya saya lihat bagus-bagus ya. Ada nggak nih domba yang spesial atau yang bisa dibilang maskotnya dan sudah juara apa belum gitu? Ya, insya Allah kalau di sini kebetulan ada beberapa ekor kalau nggak salah yang siap tanding itu 7 ekor yang siap tanding. Yang lainnya itu masih tahap pembelajaran gitu. Nah, untuk kalau masalah segi pengurusan Kang, lebih sulit manakah antara domba Garut sama domba kayak domba sayur, domba yang biasa buat acara akikah gitu kan? Biasanya kan
domba Garut itu kan ada perawatan khusus. Itu coba tolong jelaskan gitu Kang, jadi supaya teman-teman kan pada tahu gitu cara perawatan domba Garut. Ya. Ya, kalau misalnya penggarapan domba untuk kontes pengurusannya ya agak lumayan prosesnya gitu kan. Soalnya dia kan perlu tenaga yang mesti dia dipakai gitu. Jadi kita untuk mempersiapkan domba-domba kontes begini, misalnya fisik begini dia berputar, terus misalnya berapa jam, misalnya 4 jam sekali dia masuk, ntar kalau ganti lagi kadang-kadang udah itu sore keluar lagi ya gitu. Soalnya kan dari 1 bulan itu kadang-kadang udah ada undangan ya, kalau misalnya buat kontes ke Kang Yan misalnya. Nah dari 1 bulan itu maksimal harus betul-betul dia tenaganya fit untuk ke arena, ke lapangan. Beda dengan petet misalnya. Kalau misalnya petet dari tanduk umur 5 bulan itu lagi prosesnya ibaratnya kita harus ibarat kita punya anak bayi. Jadi prosesnya harus, kalau itu mah seperti itulah. Misalnya kan harus di butik, kasih air hangat, terus ada obat-obatannya gitu. Untuk 1 penggemukan tanduk, 2 perawatan badannya. Jadi si tanduk itu supaya cakep gitu hasilnya kalau petet. Terus kalau misalnya domba untuk daging penggemukan, nah itu beda perilaku pengurusannya. Kalau penggemukan dia mandinya di dalam kandang. Kandangnya dicuci dulu, dombanya dimandiin pakai sabun, jadi kandang bersih, domba penggemukan bersih. Nah, insya Allah kalau domba penggemukan dari domba kurus 3 bulan, insya Allah kejual. Nah untuk ini Kang, kayak kalau masalah harga gitu Kang, harga gitu, harga yang seperti domba inilah, domba ini yang kita lihat di belakang itu kan saya pernah lihat atau di video-video orang lain itu kan saya pernah lihat ada domba yang harganya puluhan juta, bahkan ada ratusan juta. Itu bener apa enggak Kang? Ya kalau misalnya harga itu tergantung jenis dombanya ya. Dombanya yang memadai, yang misalnya caturangannya cakep, tanduknya cakep, ulasnya bagus, tangkasnya pun bagus, insya Allah harga jangankan di orang lain, Kang Yan pribadi, Kang Yan udah pernah jual harga 30 juta, 35. Alhamdulillah dombanya kebetulan masih ada di kandang Kang Yan belum diambil sama yang punyanya. Itu dombanya udah dijual. Nah untuk segi kontes Kang, itu domba Garut itu yang untuk siap kontes itu kita ukurannya atau umurnya sudah cukup belum untuk terjun ke lapangan buat kontes? Betul. Kalau buat kontes itu umurnya maksimal umur 2 tahun lebih. 2 tahun. Itu mesti diajar-ajar dulu. Terus kalau kontes itu ntar bobot itu ditimbang. Bobot punya Kang Yan berapa, punya musuh berapa, ntar bobotnya harus sama. Terus umurnya harus sama. Gitu. Misalnya tingginya harus sama. Istilahnya tinggi sedikit nggak apa-apa, cuma umur sama, muda pada muda ibaratnya. Insya Allah bagus. Jangan kita umur muda diaduin sama yang tua. Kalau domba beradu aja, cuma ntar ada bekasnya. Jadi pas diaduin lagi dia nggak mau gitu. Oh jadi tidak sembarangan Kang ya? Tidak sembarangan. Bobot itu harus sama. Iya. Postur tubuh atau ketinggian badannya harus sama. Iya. Kalau beda-beda sedikit mah mungkin nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau untuk pemberian pakan gitu Kang, itu ada jam-jamnya nggak?
Ya kalau pemberian pakan itu ada, misalnya pagi dia dikasih sarapan, jam 8 itu ya seperti begini dibersihin, sisa-sisa makannya disapuin, jadi harus netral kandang-kandangnya, bersih gitu untuk ngejaga kesehatan. Terus ngasih makannya nemu lagi jam 3 sore. Itu untuk vitamin gitu kan, kayak Ya. semacam pakan tambahan gitu kan. Ya. Biasanya kan domba itu kan umumnya kan rumput doang gitu. Nah kalau untuk buat domba Garut, adakah tambahan pakan? Mungkin ada kan saya lihat di domba-domba yang peternakan yang lain kan itu kayaknya ada pakan tambahan gitu kan. Betul. Ya, kalau di sini Kang Yanian paling pakai ampas tahu sederhana, yang penting nemu, rumput alami sama singkong. Nah, Singkong. ya Singkong. singkong itu dikupas, direcah, dikasihin ke domba. Tapi setelah makan dulu rumput, udah rumput hampas singkong. Oh, jadi teman-teman ada pakan tambahan juga selain rumput, ada ampas tahu sama mungkin singkong. Singkong itu jadi buat istilahnya buat penggemukan ya Kang ya. Betul, betul. Dan untuk masalah kebersihan kandangnya itu Kang, Iya. itu harus setiap hari dibersihin apa minimal 2 minggu sekali atau seminggu sekali apa setiap hari Ya. dibersihin? Kalau perawatan itu, kalau perawatan kandang itu harus mesti tiap hari. Setiap hari. Mesti iya, tiap hari. Terus kan kandang itu harus steril, harus bersih. Jadi domba ya itu satunya kesehatan, ngejaganya kesehatan, bersih domba itu. Terus nyaman gitu. Kan ini kan domba kontes-kontes ya. Jadi harus dijaga kebersihan itu tiap hari bersih, Jadi harus steril gitu. Ya? steril. Bersih. Nah untuk ini Kang, masalah kandang nih, kandang domba Garut itu kan kalau domba Garut kan tenaganya kuat-kuat gitu kan. Nah untuk masalah kandang Kang, apakah ada kandang khusus buat domba Garut? Ya, ada kalau kandang Garut itu harus khusus. Jadi dari bahan kayunya itu beda dengan penggemukan domba priangan. Garut itu mesti beda aja, soalnya kan dia ibarat petinju ya. Jadi kalau misalnya bahannya jelek itu kita dipukul pecah, cepat pecah. Kalau ini kan insya Allah dia kan kalau seperti barusan nih ada yang keluar nih, ini si Puja nih lagi dijemur, barusan kan berontak ya paling bergetar gitu aja, nggak sampai patah gitu. Jadi harus khusus kayunya yang bagus untuk seperti balokan-balokan begini gitu. Nah untuk penyediaan kandang itu Kang, apakah Kang beli dari orang lain? Apakah pesan dari orang? Apakah selain domba Garut akan menyediakan pembuatan pemesanan kandang buat domba Insya Garut? Allah kalau misalnya Kang Yanian komplit. Ada yang pesen misalnya kandang, insya Allah ada. Ini juga kan kebetulan yang bikin dari Bapak Kang Yanian ya, dari Cianjur. Dia bikin dari Cianjur, terus dipasang di sini. Ya ini bentuknya, cuma tergantung ukuran. Ada ukurannya semeter 20, ada yang semeter 10. Itu tergantung, ada A, ada B, ada C si dombanya gitu. Kalau misalnya kandang kelas A ya seperti begini. Ukurannya 1 meter 20. Jadi dia bisa berputar-putar di dalam kandang. Kalau musim hujan dia bisa berputar-putar di dalam kandang A. Nah ini Kang, tadi kan Akang ada domba kelas A, Ya, kelas B, B. kelas C. Nah itu ukuran domba kelas A, kelas B itu ada ukurannya nggak? Kalau misalnya domba kelas C seperti begini. Ini domba ini ini kelas C? Iya, ini seperti ini duduknya. Ada kelas A itu dombanya di pojok sana tuh si Rengganis tuh. Kelas A lagi yang ini yang muda nih. Nih, yang ini yang tidur yang kemarin dijual 30 juta ya sama Kang Yanian. Yang belinya Parura Pandansari ya, Bogor Timur.
dari segi bobot gitu kan, dari segi bobot kan misalkan kelas A bobotnya sekian, kelas B sekian. Nah itu coba mungkin akan bisa menjelaskan bobot Ya, kalau Bobotnya. bobot dari 55 sampai 60 di C. di C. Ya, B dari bobot 65 sampai 75 itu di B. Di B. Ya, 80 sampai 90 A. Hmm. Nah kalau di sini Kang di peternakan Akang ini dombanya itu keseluruhan ada berapa? Ya, kalau misalnya di sini ada biang Garut sama Priangan, pedaging sama Garut, semua itu totalnya Garutnya ada 40 ekoran 10 ekor. yang gede-gede. Bahannya kalau nggak salah 10 ekor, biang 10 ekor, totalnya 70-an 70. sama betina. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan tentang domba di peternakan Kang Yan. Dan untuk teman-teman yang mau berkunjung atau main ke tempat peternakannya Kang Yan, di sini juga menyediakan domba-domba yang berkualitas. Jadi untuk teman-teman yang mau ke sini, alamatnya atau nomor teleponnya ada di video atau di deskripsi video ini. Terima kasih. Sama-sama udah datang ke lokasi Putra Bintang 3 ke Kang Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.